Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naska Delia Rahma dari kelas Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 21. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Ushul Fikih yang kedua yang berjudul Istihsan dan Istisab. Yang saya akan sampaikan itu yang pertama, apa pengertian dari istihsan dan istisab. Terus yang kedua, apa kehujahan dari istihsan dan istisab. Dan yang terakhir, pembagian dari apa aja sih pembagian dari istihsan dan istisab dan contoh-contoh. Kita akan mulai dari pengertian istihsan dulu. Secara bahasa, istihsan itu berarti menilai sesuatu sebagai sesuatu yang baik. Kemudian ada menurut Al-Basdawi, istihsan adalah beralih dari konsekuensi suatu kias kepada model kias lain yang lebih kuat dari kias. Nah, di sini pun ada secara menurut Imam Malik, istihsan adalah menerapkan yang terkuat dari dua dalil atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum. Kemudian juga ada dari Wahab Zuhaili, yaitu istihsan berarti mengumpulkan kias kafi daripada kias dali. Dan di sini kias itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istihsan kiasi dan yang kedua itu ada istihsan istisnai. Yang pertama istisna kiasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang berdasarkan kepada kias dari kepada ketentuan hukum yang didasarkan pada kias tadi karena adanya maslahat. Contohnya itu air sisa minum burung buas adalah suci dan halal diminum. Di mana pada dasarnya secara hukum kias dari sisa minum binatang buas itu seperti anjing dan burung buas itu adalah najis dan haram. Nah, karena sisa air tersebut itu telah bercampur dengan air liur, yakni dengan mengkiaskan dengan dagingnya. Sedangkan burung buas minum dengan paruhnya. Nah, yang dikiaskan dengan tulang dan tanduk yang tidak najis gitu. Sehingga ketika minum daging dan air liurnya itu tidak langsung gitu bertemu dengan air gitu, sehingga campur dengan sisa air minum tersebut. Kemudian yang kedua ada istihsan istisnai, adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Di sini istihsan istisnai itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada istihsan bin nas. Terus yang kedua ada istihsan bi al-ijma. Yang ketiga ada istihsan bil uruf. Dan yang keempat ada istihsan bi al-masalah al-mursalah. Terus dan yang terakhir itu ada istihsan bil darurat. Nah, yang pertama ada istihsan bin nas, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian gitu. Karena ada nas yang mengecualikan baik nas Al-Quran maupun sunnah gitu. Nah, contohnya itu seperti tidak membatalkan puasanya seseorang jika dia makan dan minum karena lupa. Padahal ketentuan umum membatalkan puasa, ketentuan itu umum membatalkan puasa karena dikecualikan oleh hadis Nabi SAW. Nah, yang kedua ada istihsan bil ijma, yaitu pengalihan
hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan ijma yang pengecualiannya. Nah, kemudian yang ketiga ada istishan bil urf, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Gitu. Contohnya itu kayak ongkos transport yang dipukul rata jauh dekat. Contohnya. Nah, kemudian yang keempat ada istishan bil maslahah al-mursalah, yaitu pengecualian ketentuan umum berdasarkan kemaslahatan. Contohnya itu seperti menetapkan sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik dari orang yang berada di bawah pengakuan, baik karena kurang akal berperilaku boros, walaupun pada dasarnya itu tidak sah. Nah, kemudian yang kelima ada istishan al-darurat, yaitu suatu keadaan darurat atau darurat yang mendorong mujtahid mengecualikan hukum yang berlaku umum kepada ketentuan lain untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Nah, menghukumi suci air sumur atau kolam air yang kejatuhan najis dengan cara yang mengurasnya. Kemudian di sini ada kehujahan istishan gitu. Nah, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada istishan merupakan dalil syara. Nah, hal ini itu dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, kemudian yang kedua itu menolak istishan sebagai dalil syara atau dalil syara gitu. Oleh mazhab Syafi'i, Zahariyah, Mu'tazilah, dan Syiah, karena mereka itu berpendapat bahwa menggunakan istishan dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang hukum yang sudah ditetapkan dari syara. Kemudian ada istishab. Istishab secara bahasa adalah istishab itu berasal dari kata syuhbah yang artinya menemani atau menyertai atau tidak berpisah. Terus dia juga mengakui adanya hubungan perkawinan, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Kemudian istishab secara istilah itu merupakan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya tersebut. Menurut ulama usul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terjadi dalil yang menunjukkan perubahannya tersebut. Sedangkan menurut usul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Ya, di sini ada kehujahan istishab. Nah, menurut ulama Hanafiyah menetapkan bahwa istishab merupakan hujah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka. Dengan pernyataan tersebut, jelaskan bahwa istishab itu merupakan ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya. Juga ada istishab bukanlah hujah untuk menetapkan sesuatu yang tidak tetap. Nah,
telah dijelaskan tentang penetapan orang yang hilang atau yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tempat kematiannya, bahwa tempat tersebut itu ditetapkan tidak hilang gitu dan dihukumi sebagai orang yang hidup sampai adanya petunjuk yang menunjukkan kematiannya. Kemudian istishab adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Gitu. Istishab sebenarnya itu bukan suatu cara menetapkan hukum atau turukul istinbat, tetapi pada hakikatnya ia adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.